Kelas kita ini kelas di mahabbah, saudara. Kelas di mahabbah. Cinta doang dah sama orang soleh. Maka saya pesan sama teman-teman majelis, sama kiai mau cinta aja. Kiai mana ya? Jangan yang kita benci itu dia bakal nyelamatin kita menuju surganya Allah. Nangis di akhirat. Sama kiai mah jangan dah. Apalagi sama zuriyah Rasulullah. Jangan. Zuriyah ini sama ini beda. Kita jangan. No comment. Kita disuruh oleh datuknya mencintai ahlul baitnya. Semuanya kita cintai semampu kita. Enggak dipaksa, manusia ada keterbatasan. Kita cinta ahlul bait. Enggak bisa. Dia safina, saudara. Dia perahu. Ahlul bait itu perahu. Ahlul bait itu kayak perahu Nabi Nuh. Kucing masuk selamat. Kucing, kebo masuk selamat, masuk perahu Nabi Nuh. Kebo, sapi masuk selamat. Kanaan, anak keponakan Nabi Nuh enggak masuk, enggak selamat. Kalau kita pengen selamat, ikut mahabbah kepada orang-orang soleh. Kita ini kalau nggak ada orang soleh, nggak ada. Nabi cuman pesan wala takun khamisan. Jangan sampai jadi kita orang terakhir, kelima. Kiai bukan, santri bukan, jiping kagak, demen kagak, habis dah. Kiai bukan, santri bukan, jiping bukan. Jiping tuh ngaji nguping Bang Adi, gitu, mustamiak namanya. Jiping kagak, jiping nggak bisa, demen kagak. Kita jangan sama kiai no comment. Dia punya dosa, tobatnya dia tahu itunya, ilmu tobatnya. Kita nggak tahu, ilmu ibadah aja nggak tahu. Kesempatan diterima ibadah kita, wallahu a'lam. Pengennya doang kita diterima. Moga Allah terima. Begitu. Tapi kiai taubatnya bisa, dia ada ilmunya, diterima sama Allah dia. Jangan-jangan dia udah taubat, masih kita celak, nggak ada bisa. Dosa kita gede. Dosa kita gede. Bahaya. Ini Nabi yang alim kayak begitu. Kata Imam Ghazali, gelarnya Sayyidul Mursalin, gelarnya Khairul Alamin, gelarnya A'lamul Khalqi, gelarnya Afdalul Khalqi. Kalau malam nangis sama Allah, maafin, saya belum ibadah benar. Nabi, kita baru ngaji sekali, udah paling benernya aja, enggak ngaji lagi. Gua udah lulus, ya Allah, lulus. Kita siapa? Kata Imam Ghazali ini lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Begitu juga Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari. Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ini yang dulu pernah jadi viral nih, hadis Nabi ini. Nah, karena kita kurang ngerti, begitu nyela orang akhirnya. Nih Nabi yang ngomong. Itulah memang video tuh repot. Video tuh repot. Jadi main potong-potong, akhirnya jadi ribut. Itu ilmunya YouTuber, ilmunya. Jadi repot. Nih Nabi ngomong begini nih. Laisa ahadun yadkhulul jannata bi amalih. Kata Nabi, kagak ada barang satu orang pun yang masuk surga dengan ibadahnya. Nggak ada jaminan tuh orang masuk surga dengan ibadah yang dikerjakan. Begitu. Nggak ada.
ibadah kita kerjakan, enggak ada jaminan dapetin surga. Sahabat ketika ngomong begitu, wong nabinya, tidak ada seorang pun yang dapetin surga dengan ibadah yang dikerjakannya. Nabi tuh, sahabat ketika mendengar Nabi, seorang pun, Nabi Muhammad orang juga, dia nanya sama Nabi, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau, enggak masuk surga dengan ibadah, enggak ada jaminan dengan ibadah? Iya, wala ana, kata Nabi, saya dengan ibadah yang saya kerjakan. Tuh Nabi, ya begitu, kecuali Allah kasih rahmat. Jadi orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka ila rahmatan ila rahmat. Maka Ibnu Athaillah tuh bagian ini nih diangkat dalam kitab hikamnya pada poin pertama. Kata beliau nih, Ibnu Athaillah nih, hebat Ibnu Athaillah. Hebat. Min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara pertanda orang yang berpegangan sama ibadah bakal frustasi ketika ngalamin gagal. Sampai dia dibilang sama temennya, gua punya ratib, ini udah lecek, lu buat tidur, tapi dagang masih payah. Patokannya pun itu rahmat Allah. Lu baca ratib aja udah luar biasa. Allah gunakan lidah ente bukan untuk nyela orang, untuk zikir. Itu luar biasa. Nikmat dari Allah itu. Nikmat. Ngaji jiping, kita nggak ngegibah orang, istirahat. Itu nikmat dari Allah. Andai ilmu kagak dapat. Kata Nabi, nggak ada orang yang masuk surga dengan ibadahnya, kecuali masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dari rahmat Allah itu dijadikan muslim lah dia. Dari rahmat Allah sudah muslim, dia pengen menuntut ilmu dia. Dari rahmat Allah itu pengen ibadah dia. Kita kuat ngaji bukan karena apa-apa. Kaki emang punya kita. Ini rahmat Allah kaki ini. Mata kita bisa lihat kitab Minhajul Abidin, emang punya kita. Hadiah gratis dari Allah. Rahmat Allah. Begitu. Semuanya rahmat Allah. Nyawa dari Allah. Cabut aja nyawa, udah gak bisa apa-apa kita. Begitu. Semuanya. Maka jangan sombong. Bergantunglah sama rahmat Allah. Nabi itu bergantung sama rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Dijelaskan. Innama ana rahmatul muhdah. Aku ini rahmat Allah yang dihadiahkan di alam semesta ini. Maka orang harus bergantung sama Nabi Muhammad. Jadi pintu kita menuju Allah lewat Rasulullah. Pintu tercepat menuju Rasulullah lewat pintu VIP, baca sholawat. Enggak ada cara. Baca sholawat biar kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Ini lampu nyala ini di Bayoran ini. Ini gardunya di PLTU Muara Karang. Jauh tapi nyala. Kenapa? Masang meteran. Biar kata kita tinggal di Muarangke, enggak masang meteran, rumah kita gelap, enggak nyala. Biar kita jauh dari Madinah, asal baca sholawat yang banyak, itu nyala kita, nyala. Dekat sama Nabi Muhammad, dekat. Biar kata kita tinggalnya di Mekah, kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, enggak memasang meteran. Saya selanaron data lahab. Itu begitu. Maka kita jangan jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Rugi hidup. Kalau orang jauh dengan Nabi Muhammad itu rugi. Rugi besar. Rugi besar. Dan pintu tercepat Nabi Muhammad baca sholawat. Dan sholawat terhebat sejagat raya adalah sholawat Dalailul Khairat yang ditulis oleh ulama besar Maroko.
dibaca oleh sedunia. Tidak ada salawat lebih hebat daripada salawat dalail. Orang baca dalail sekian tahun baru dia ketemu Nabi Muhammad, dapat salawat, maka dia bakal berkata, salawat ini sama dengan membaca dalail 100.000 kali. Mendingan ini. Bukan. Sesudah kiai itu makan dalail 100.000 kali, baru ketemu, dikasih sama Nabi salawat itu. Gitu. Lah kita langsung itu. Begitu. Namanya lihat suksesnya, nggak ngikuti prosesnya. Kita nggak tahu. Kita harus ikuti kiai itu. Moga kita nggak 100.000. Begitu. Sehingga kita bisa muncul. Baca sholawat ini sampai dengan 1.000 kali dalail. Begitu. Begitu. Karena udah 1.000 baru dikasih sholawat sama Nabi. Begitu. Jadi bagaimana? Itu begitu, saudara. Jadi kita jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Hidup pengen stabil, baca dalail. Finansial pengen tidak labil, baca dalail. Segalanya harus dekat dengan Nabi Muhammad. Rugi orang gak dekat sama Nabi Muhammad. Rugi. Imam Ghazali luar biasa. Bergantungnya sama rahmat Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrah. Rahmat Allah itu Nabi Muhammad. Rugi, rugi, rugi. Cahaya Nabi itu luar biasa. Tapi Nabi tiap malam nih hebat kayak begitu tuh, nangis sama Allah. Suka dibaca tuh doa, wa rahmatuka arja indana min a'malina. Kasih sayangmu ya Allah lebih diharapkan di mata kami dibanding ibadah yang kami kerjakan. Ibadah kita, wong semuanya dari Allah, nyawa apa aja, apa yang kita punya nggak ada. Lalu kita apa yang mau dibanggain? Nggak ada. Itu sholawat tuh adalah hadiah besar dari Allah. Haknya Nabi Muhammad ini terlalu tinggi. Sulit kita membalas Nabi Muhammad, nggak bisa. Kagak bisa. Jasanya Nabi itu nggak bisa dibalas. Nggak bisa. Sampai kata Imam Haddad bilang begini nih. Wa'lam ya akhi Imam Haddad, annaka law ji'ta ilal Madinah bi'ainai ra'sik min aqsa biladil Islam li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam lam tuaddi syukra ni'matil hidayah allati awsalahallahu ilaika min yadi. Kata Imam Haddad bilang begini, ini wali kutub yang kewaliannya diakui seluruh dunia. Orang kalau nggak percaya Imam Haddad wali, dicabut kewaliannya oleh Allah. Wali itu Imam Haddad. Dia bilang, saudaraku, andai kau datang menuju Rasulullah ke Madinah dan kau tinggalnya negerinya jauh di ujung dunia, dari dunia negeri Islam, datang ke Madinah ngesot-ngesot, nggak pakai duit, duit punya nggak, pengen pakai kaki aja, pengen membalas jasa Nabi Muhammad,
Anda belum bisa membayar satu nikmat namanya hidayah Islam yang kau dapat melalui Nabi Muhammad. Nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Maka Allah tahu jasa Nabi Muhammad itu besar di jagat raya ini. Maka Allah bimbing kita baca sholawat. Sholawat, kenapa? Baca sholawat begini, bukan saya baca sholawat buat Nabi Muhammad, bukan. Maka jangan kita begini nih jadi MC, ente sambutan jadi RT, apalagi jadi pengurus masjid. Jangan begini. Kita ngomong, jangan sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Jangan. Kita ini ngerti apa sama Nabi? Kita nggak ngerti sama Nabi. Jangan kita yang bersolawat. Jangan begitu. Nggak benar itu dia. Dia nggak paham tentang Nabi. Yang benar itu salat dan salam. Semoga Allah curahkan. Allah. Kita dibimbing. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau tolong kasih sholawat sama Nabi Muhammad. Kenapa kita serahin nama Allah? Kan Allah suruh sallu alaihi. Kenapa kita balikin lagi sama Allah? Saya nggak paham sama Nabi Muhammad. Ya Allah, kau aja dah yang balas. Kasih rahmat. Jangan saya. Saya siapa? Nama Nabi 201. Belum hafal-hafal yang di dalail. Belum. Gelar Nabi. Belum hafal. Siapa kita? Kita punya guru hafal dalail khairat. Abahnya Bayai Baba itu, Yai Muhammad. Hafal dalail. Luar kepala. Dalail. Hafal. Kalau kita si dalail doang hafal. Dalail doang. Kita. Ya Allah. Itu kayak begitu, saudara. Wali besar. Ya mata. Nabi ini loh besar. Maka kita baca sholawat itu. Kalau kita kan masih ngarepin dunia, kita enggak bisa balas Nabi. Maka Allah bimbing baca sholawat itu. Dan kita dibimbing sama Nabi juga bimbing. Bagaimana baca sholawat Nabi? Ente bilang gini, ya Allah, kau kasih sholawat sama Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Allah yang bersatu Muhammad. Allah dah. Bukan saya ya Rob. Saya nggak ngerti, engkau aja. Disebut-sebut nama Muhammad, nempel di hati. Nabi Muhammad bakal ada di hati kita. Itu maka kita punya surga di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat itu surga, nggak ada susah. Orang yang Nabi Muhammad ada di dalam hatinya nggak susah hidupnya, walaupun di zaman susah. Maka jangan jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Benar. Minimal habis sholat 100 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kalau Anda udah 100, udah 7 tahun, semoga saya masih ada umur gitu. Saudara tegur saya udah 7 tahun ini guru. Bagaimana ini? Ini baru pondasi, ya ntar saya kasih temboknya. Bagaimana nembokinnya? Kan pondasi doang, Pak. Tapi pondasi belum rapi ini. Udah 7 tahun. Udah 7 tahun belum Bang Adi? Belum ya? Kalau udah 7 tahun, moga umur saya ada Bang Adi. Tegur saya ya, tegur saya. Saya bagi. Bikin temboknya Bang Adi, baru pondasi doang. Kudu rapi dulu pondasi. Nanti ada temboknya. Nanti biar jadi rumah, Pak. Biar pada berkah. Saya tuh pengen teman majelis itu jangan ngalamin susah hidupnya. Beneran. Baca aja kita. Kelasnya di Sallallahu Alaihi Muhammad kelas. Kalau ada yang protes, saya ajarin. Saudara bagi sama teman sama siapa. Silakan. Kalau ada yang protes, saya ajarin nih cara jawabnya. Ini pendek amat sholawat ini. Begitu. Sholawat kok kayak begitu. Saudara saya ajarin jawabannya. Kata saya punya guru, ente baca habis sholat sholawat naria 100. Banyak amat. Ih bagaimana? Ente jawabnya begitu jawabnya. Kata guru,
Salawat Naria 100. Kalau itu dipanggil pendek. Jangan banyak alasan. Jujur aja, baca salawat itu saudara. Nih biar kita tahu ya, baca salawat ya. Sekelumit ya, saya mau bongkar dikit aja. Kalau tidak dapat izin dari Nabi Muhammad, nggak bakalan kita nih lidahnya baca salawat. Beneran. Kalau nggak dapat izin dari Nabi, nggak bisa baca salawat. Izin boleh tuh orang. Begitu. Ada namanya kartu Peduli Lindungi. Kalau nggak dapat kartu Peduli Lindungi, kagak bisa masuk ke mall. Kudu scan. Iya scan dulu. Ini nih namanya Sallallahu Muhammad Peduli Lindungi. Biar bisa masuk. Biar bisa masuk. Aman Nabi. Nanti kata Allah gimana? Ya dia udah punya Peduli Lindungi. Boleh masuk. Itu begitu. Baca Sallallahu Muhammad SAW. Itu aja. Pendek, ringan. Moga Allah beri taufik hidayah kita. Segini aja ngaji kita. Saya nggak kuat kalau ngurusin lagi. Udah. Wallahu bisawab. Alhamdulillah.